Katakan bersama saya, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau baik, Engkau sungguh baik Kau sungguh baik, dan sangat baik. Kau sangat baik. Taruh tangan kanan di dada kita kepada saya, kepada saya, kepada saya, kepada saya. kepada saya, kepada saya. Ya Aba, ya Aba, ya Aba. Kau sedang menyatakan kasih-Mu kepada kami semua di tempat ini, ya Aba. Terima kasih, terima kasih. Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu semua yang di tempat ini. Mereka memerlukan jamahan Tuhan. Mereka memerlukan jamahan Tuhan. Jamah mereka satu persatu, ya Aba. Jamah mereka satu persatu. Oh Jesus, Yesus, 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 Yesus. Engkau sedang menyembuhkan yang sakit. Engkau sedang membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang karena putus pengharapan. Tuhan Yesus, Engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik kepada kami semua. Bapa, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Pak, terima kasih. Yesus, Yesus, Yesus. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Ya Aba, sekarang berbicara kepada kami melalui mulut dan bibir hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu, mendengarkan pesan-pesan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersama-sama katakan, berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Boleh katakan, haleluya, haleluya. Silakan duduk, saudara. Silakan duduk. Shalom semuanya. Rasanya baru saja saya datang ke tempat ini. Padahal sudah 1 tahun. Selama beberapa tahun ini saya selalu datang ke tempat ini, khotbah di tempat ini bulan Februari. Itu sejak zamannya Opa Nyo. Oh, kalau saya disebut Opa apa ya? Papanya Upa. Kenapa? Setiap kali saya ke sini bulan Februari, saya didoakan ulang tahun saya. Ini banyak cucu-cucu saya lihat nih. Cucu-cucu semuanya, Opa tahun ini umur 75 tahun. Opa mau bernostalgia sebentar. Biasanya ada Om Theo di sini. Ini keluarganya ada di sini. Saya nggak pernah bisa melupakan itu. Om Theo sekarang saya percaya sudah berada dengan Tuhan Yesus. Sekarang dengan kita.
hari ini. Saudara, 75 tahun masih muda ya? Masih muda. Saya masih sehat kok. Orang bilang 57 tahun Pak Niko. Oh iya betul. Puji Tuhan. 75 itu kan umur secara jasmani. Tapi secara rohaninya, oh iya, orangnya mesti lebih tua lagi mestinya. Tapi secara fisiknya, saya tuh kayak 57 tahun. Oh ini yang aminnya keras. Kalau gitu perlu dikasih tepuk tangan ya. Oke, yuk kita mulai sekarang. Kita sedang memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Dan Tuhan berikan tema untuk tahun 2024. Bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Katakan bersama saya, tahun 2024. Tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah. Bangkitlah, Sang Musuh sudah datang. Bangkitlah, Sang Musuh sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu. Jadi pada waktu ngomong atasmu, tunjuk sebelah kanan kirinya. Atasmu. Ayo. Atasmu. 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 Sekali lagi dari depan ya. Bangkitlah, yang sudah datang. Bangkitlah, yang sudah datang. Kemuliaan Tuhan telah terbit. Kemuliaan Tuhan telah datang. Kemuliaan Tuhan telah tercaras atasku. 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 Katakan, berikan tepuk tangan lebih keras lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bangkit menjadi terang itu artinya harus konsisten. Tidak boleh sebentar terang, sebentar gelap. Terang lagi, gelap lagi, enggak. Tapi terang terus. Ada orang Jawa bilang jangan biar pet. Tahu ya? Biar pet, biar. No. Terang, terus terang. Oh bukan terus terang. Terus menjadi terang. Saudara, kalau kita membaca di Imamat 6 ayat 12 dan 13. Di situ dikatakan, api di atas mezbah harus tetap menyala. Jangan sampai padam. Ini adalah mezbah. Api yang di dalam kita harus tetap menyala. Tidak boleh padam. Ada 3 macam api yang tidak boleh sampai padam. Yang pertama, api Roh Kudus. Yang kedua, api kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Dan yang ketiga, api doa, pujian, dan penyembahan. Kita berikan tepuk tangan buat Saudara, api Roh Kudus jangan padam. Pastikan kita dalam setiap harinya itu dalam kondisi penuh Roh Kudus. Untuk ini perlu kita tuh banyak koreksi diri. Saya menganjurkan kepada kita semua, setiap malam kalau kita sudah mau pergi tidur, cobalah periksa diri kita. Apa yang kita lakukan dalam sehari itu. Ini untuk mempertahankan agar api Roh Kudus tidak padam. Kalau ada hal-hal yang tidak beres, cepat selesaikan dengan Tuhan. Kalau kita bertobat minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti akan mengampuni. Sungguh-sungguh minta Tuhan, penuhi saya dengan Roh-Mu Tuhan.
Penuhi saya dengan roh-Mu. Ini penting. Setiap kita harus dalam kondisi penuh Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau. Dan yang kedua, api kasih kita kepada Tuhan, kepada sesama, jangan sampai padam. Saya diingatkan oleh pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus dari Wahyu pasal 2. Jadi Tuhan Yesus itu pertama memuji jemaat di Efesus. Saya lihat jemaat di Efesus ini luar biasa. Dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau rajin, engkau tekun, engkau tidak dapat sabar terhadap orang yang jahat. Ada orang yang ngaku-ngaku sebagai rasul, tetapi tidak demikian. Engkau tidak bisa sabar kepada orang itu. Bagus, engkau juga mau sabar dan mau menderita oleh karena namaku. Jadi Tuhan Yesus itu bicara seperti itu kepada jemaat di Efesus. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata, tapi aku mencela engkau. Setelah dipuji, dicela. Kenapa? Sebab engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Karena itu aku akan berkata kepadamu, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat. Lakukanlah seperti apa yang kau lakukan dahulu. Kalau tidak demikian, aku akan datang mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Artinya kita akan dikeluarkan dari keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, di sini kita lihat betapa seriusnya Tuhan itu untuk kita mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula. Katakan amin. Jadi kalau saya lihat apapun yang kita kerjakan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, kalau semua itu tidak didasarkan pada kasih yang semula, Tuhan akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat. Lakukan seperti apa yang dulu kau lakukan. Saudara, mungkin ada yang bertanya, itu kasih yang semula itu gimana ya Pak ya? Kita harus kembali pada waktu kita baru bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya ingat bagaimana pada waktu pengalaman saya memiliki kasih yang semula dengan Tuhan. Wow, itu kepinginnya terus doa, berada dalam hadirat Tuhan. Terus senang baca Alkitab. Terus mau ikut menuruti apa yang Alkitab katakan. Kerinduannya seperti itu. Itu bagaimana dengan kita semua? Apakah masih seperti itu? Kalau belum, itu artinya kita sudah mulai kehilangan kasih yang mula-mula. Dan Tuhan tidak mau. Api kasih pada Tuhan. Jangan sampai hilang. Jangan sampai padam. Ini juga perlu koreksi diri. Selama ada dosa yang belum diselesaikan dengan Tuhan, kita akan sulit untuk mengalami kasih yang mula-mula. Lihat aja. Kalau kita berdosa, kita biarkan, kita tidak selesaikan dengan Tuhan. Itu lama-lama akan membuat kita baca Alkitab sudah malas. Doa, ya sekedar doa aja. Kalau ada di antara saudara yang dalam kondisi seperti itu, ayo sekarang koreksi diri. Dan kita berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Saya mau Tuhan. Saya mau mengasihi Engkau. Saudara dikasih Tuhan. Saya tuh sering tanya sama Tuhan. Tuhan, gimana ya Tuhan untuk membuat seorang itu dalam kondisi kasih yang mula-mula. Kadang-kadang sudah dikhotbahi terus, tapi ya begitu-begitu aja. Dan saya sangat percaya, memang jamahan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, itu sangat penting untuk kita kembali pada kasih yang semula. Dan saudara, itu memang pelayanan saya. Jadi saya tuh diberikan Tuhan, memanggil saya untuk jadi hamba Tuhan, saya ingat.
mulai kira hampir 40 tahun yang lalu. Tuhan itu memberikan tugas kepada saya. Saya ingat seorang hamba Tuhan dari Belanda yang namanya Seng. Beliau tumpang tangan kepada saya waktu di Surabaya. Dan dia berkata, aku menetapkan engkau. Ini Tuhan yang bicara sama dia. Sampaikan kepada saya, dibuka jemaat. Aku menetapkan engkau untuk menjadi alatku untuk membawa umatku masuk dalam hadiratku. Itu tugas saya. Melalui apa? Tuhan kasih. Melalui doa, pujian, penyembahan. Dan itu menjadi DNA daripada gereja kita. Gereja kita tuh DNA-nya restorasi Pondok Daud. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Sebanyak menyembah. Banyak menyembah. Saya percaya ada berapa banyak di antara saudara yang mengalami bahwa dengan doa pujian penyembahan kita dijamah oleh Tuhan. Amin. Saya percaya. Memang itu. Dan yang kedua yang Tuhan berikan kepada saya, mengurapi. Saya lepaskan pengurapan. Itu memang pelayanan saya. Jadi kalau ada lihat, ada orang dulu waktu awal-awalnya saya mulai khotbah sambil nyanyi. Itu mungkin jarang ada atau mungkin gak pernah ada yang seperti itu. Dan itu mereka melihat, apaan ya? Ini kok model baru nih. Sampai kadang-kadang saya disindir-sindir. Sekarang nih khotbah, bukan nyanyi. Ya biarlah, saya khotbah dan nyanyi aja. Dan saudara, itu memang pelayanan saya. Dan saya percaya, saya berdoa. Saya berdoa buat setiap jemaat. Tuhan, biarlah mereka dalam kondisi kasih yang semula Tuhan. Sebab sekali lagi, kalau kita tidak dalam kondisi yang kasih yang semula, apapun yang kita lakukan, apapun, itu gak ada artinya di hadapan Tuhan. Rajin bagaimanapun, tadi dikatakan, kamu mau sabar dan menderita oleh karena namaku. Tapi kalau tidak didasarkan pada kasih yang mula-mula, di hadapan Tuhan gak ada artinya. Malah dikatakan betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, saya berdoa, setiap kali saya tadi ajak saudara, ayo angkat tangan kita. Katakan, Tuhan Yesus engkau baik. Engkau sungguh baik dan sangat baik. Taruh tangan kanan kepada saya. Kepada saya. Ada berapa banyak yang dijamah pada waktu seperti itu? Ada berapa banyak yang merasakan dijamah oleh Tuhan? Saudara dikasih Tuhan. All my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. And all my life, in all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Api doa, pujian, penyembahan jangan sampai padam. Tuhan berpesan begitu kuat hari-hari ini. Terus dia mengingatkan kita supaya banyak sembayang. Sembayang itu dari kata sembah dan hyang. Hyang itu dalam bahasa Sanskerta, bahasa Bali, bahasa Jawa kuno, itu artinya yang maha mulia.
yang maha agung, yang maha besar, yang maha dahsyat. Bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, siapa yang dimaksudkan? Siapa yang dimaksudkan? Yesus. Yesus Kristus Tuhan. Sembah dia. Sembah dia. Sembah dia. Saudara, arti menyembah itu ada dua macam. Arti yang pertama itu dalam arti sempit. Itu artinya kita tuh masuk dalam hadirat Tuhan. Melalui doa, pujian, penyembahan. Kita ketemu Tuhan. Kita menikmati hadirat Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu artinya sembahyang. Tapi sembahyang dalam arti yang luas. Itu artinya apa? Taat kepada firman-Nya. Taat kepada firman-Nya. Ini yang Tuhan mau kita lakukan. Saudara, banyak sembahyang. Kita menghadapi dunia yang makin lama makin tidak baik, saya katakan. Memang pasti tidak akan baik. Tapi bagi kita, anak-anak Tuhan, yang sungguh-sungguh Tuhan, selalu baik. Tidak ada yang tidak baik, selalu baik. Katakan bersama, selalu baik. Saya selalu baik. Kita semua selalu baik. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dari kasih, jangan sampai padam. Api jangan sampai padam. Katakan amin. Saudara, yang kedua, kita berbicara tentang arti daripada bangkit dan jadi teranglah. Itu artinya hidup berjaga-jaga. Yang pertama saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai dengan 9. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah kita jangan tidur seperti orang-orang lain. Tetapi berjaga-jaga dan sadar. Berbaju sirahkan iman dan kasih. Dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Tetapi untuk beroleh keselamatan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan buat wow. Dengar, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita bukan orang kegelapan, bukan orang malam, tapi orang-orang siang. Yang berartinya apa? Selalu berjaga-jaga. Berjaga. Ingat, saudara dan saya tidak ditetapkan untuk ditimpa murka. Artinya untuk masuk neraka. Tetapi untuk berada keselamatan melalui Tuhan kita, Yesus Kristus. Sekali lagi beri tepuk tangan buat. Wow. Wow. Teruskan baca lagi. Wahyu pasal 3. Ayat 3 bagian B. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Ini pesan Tuhan Yesus kepada jemaat di Sardis. Kalau kamu tidak berjaga-jaga, nah ini pesan buat kita semua sekarang. Kalau kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Kita tidak tahu akan kedatangan Tuhan. Kapan? Nggak tahu. Dan engkau tidak tahu kapan saatnya aku datang kepadamu. Tetapi kalau kita tuh berjaga-jaga, kita akan tahu kapan saatnya Tuhan akan datang. Mungkin ada yang bilang, loh, Tuhan sendiri ngomong, gak ada seorang pun yang tahu kedatangannya. Benar, itu yang dimaksudkan jamnya, harinya, tahunnya, apalagi bulannya, itu yang dimaksudkan. Tetapi kalau tanda-tandanya, itu kita akan tahu.
Kalau kita orang berjaga-jaga, pasti tahu kapan Tuhan Yesus akan datang. Sekarang saya mau lihat, ada berapa banyak yang berjaga-jaga? Coba saya mau tanya, saudara-saudara, apakah kita setuju kalau saya berkata bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat dekat? Ada yang bergelombang setujunya. Itu orang berjaga-jaga enggak seperti itu. Kalau orang berjaga-jaga, sekali lagi saya bilang, saudara-saudara, apakah saudara yakin bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat-sangat singkat? Nah, ini baru berjaga-jaga. Tapi saya lihat tadi aminnya agak, amin. Orang berjaga-jaga begitu, amin, amin. Itu berjaga-jaga sudah tingkat tinggi. Ini mungkin ada yang berjaga-jaga, masih mulai berjaga-jaga. Sekali lagi saya mau tanya. Apakah kita yakin bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah sangat dekat? Nah, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan selamanya Kau ajaib bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Curahkan pengurapan-Mu buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Curahkan pengurapan, urapi mereka. Pengurapan Tuhan turun ke atas. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Kami mau bangkit dan jadi terang ya Tuhan. Kami mau bangkit dan jadi terang ya Tuhan. Jadi teranglah. Bangkit jadi teranglah. Terima pengurapan. Terima. Bangkitlah, Tuhanmu sudah datang. Bangkitlah, Tuhanmu sudah datang. Kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kemuliaan Tuhan atasmu.
saudara mendoakan saya. Opa baru umur 75 tahun. Sekarang Pak Yongki ya, mau doain ya? Amin. Hah? Oh iya. Saudara mau duduk atau berdiri? Berdiri, berdiri. Wow, luar biasa. Jemaat. Wow. Bangkitlah, Sang sudah datang.